warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi sampai ke penyetaraan reaksi ya. Nah, latihannya sudah dicoba. Jadi Ya, Bu. Udah Bu. udah Oke, Bu. Dikirim kemana Bu jawabannya Bu? oke, baik. Nanti kita bahas dulu atau salah satu soal ya. Kita, sebentar. Jaringan
Oke, baik kita lanjutkan saja ke materi kita yang selanjutnya. Untuk yang soal latihan nanti kita bahas. Ya. Progress. Oke, baik. Slide saya bisa terlihat. Terlihat Bu, terlihat Bu. Terlihat Bu. Bisa. Terlihat Bu, terlihat Bu. Bisa, bisa. Baik. Ini tidak bisa di zoom ya. Ya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai ikatan kimia ya. Oke, adapun sub pokok bahasannya yaitu mengenai konsep ikatan kimia itu apa, kemudian macam-macam ikatan kimia. Yang akan saya jelaskan di sini adalah ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini dari ikatan kovalen. Nanti aku nyebar kuesioner di silang kalau nggak ada puisi siapa aku tandain anjir. Kemudian ada ikatan kovalen polar, kemudian ikatan kovalen nonpolar, ikatan kovalen semipolar dan juga ikatan kovalen koordinasi. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu ikatan ion dan apa itu ikatan kovalen. Nah, berawal dari konsep ikatan kimia, jadi ikatan kimia merupakan interaksi antar atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Ya, ikatan kimia ini menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk suatu molekul, senyawa, ataupun ion. Ya, adanya ikatan kimia itu merupakan daya tarik menarik antara atom yang satu dan atom yang lain, gitu ya, menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu atau terbentuknya suatu senyawa kimia. Jadi apa dari yang rekan-rekan ketahui gitu ya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, ada di sistem periodik unsur atau di SPU itu ada yang namanya atom ya, atom atau unsur gitu ya. Nah, antara unsur satu dan yang lainnya itu kalau bergabung membentuk ikatan gitu ya. Dari hasil ikatan antara unsur satu dan unsur lain adalah suatu senyawa ya gitu. Kemudian terjadinya ikatan itu yang pertama adalah ikatan antar atom dapat terjadi karena adanya interaksi elektron antara atom yang satu dengan yang lain sehingga terbentuk suatu molekul ya. Kemudian senyawa atau gugusan atom. Untuk mencapai kestabilannya, atom-atom unsur saling mengadakan ikatan yang disebut dengan ikatan kimia. Jadi antara atom satu dan yang lainnya ya tadi itu akan membentuk suatu ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima atau pemasangan elektron, bergantung pada jenis unsur yang berikatan. Kemudian, apa itu peranan elektron dalam ikatan kimia? Ya, di sini menurut Lewis itu adanya teori oktet. Ya, teori oktet itu apa? Itu merupakan atom-atom unsur memiliki kecenderungan stabil pada saat dia telah memiliki 8 elektron. Gitu ya. Ada 8 elektron yang berikatan gitu ya. Untuk dia bisa berikatan itu harus mencapai 8 elektron totalnya ya. Sehingga kecuali pada helium yang dia hanya memiliki 2 elektron saja pada kulit terluarnya. Kalau 8 namanya oktet, kalau 2 elektron itu duplet ya.
Yang kita apa namanya harapkan itu adalah yang oktet ini ya. Jadi total kalau dia telah membentuk ikatan kimia itu memiliki 8 elektron. Nah, ini adalah SPU atau sistem periodik unsur yang kita gunakan ya. Oke. Nah, di sini ada golongan 1A, 2A, kemudian dia lompat ke 3A, ya 3A sebelah kanan, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, 8A atau golongan gas mulia ini, dia itu memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Dia sudah stabil karena dia sudah memiliki 8 elektron valensi, ya. Ada yang tahu elektron valensi itu apa? Elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit paling luar dalam suatu atom atau unsur. Ya. Nah, di sini adanya golongan 1A. Artinya di sini di atom-atom atau di unsur-unsur ini memiliki satu elektron di bagian kulit terluarnya. Contohnya litium, Li, ini dia memiliki nomor atomnya 3. Ya. Kalau 3 berarti konfigurasinya gimana? 2, 1, ya kan? Konfigurasinya. Untuk ini ya. Nah, dia itu memiliki elektron valensinya 1. Artinya dia berada pada kulit atau terdapat pada golongan 1A. Kemudian Na. Na itu nomor atomnya 11. Artinya konfigurasinya 2, 8, 1, ya kan? Nah, 281. Dia memiliki elektron valensi juga 1. Kemudian kalium. Kalium itu 19. Nah, 2, 8, 8, 1. Kenapa Bu ininya 2, 8, 8, 1 bukan 2, 8, 18 gitu ya? Karena ini itu untuk konfigurasi yang oktet. Di sini maksimalnya itu satu kulit itu 8. Sehingga dia konfigurasinya menjadi 2, 8, 8, 1. Nah, 1 adalah elektron valensi yang menandakan dia berada pada golongan berapa. Ya. Oke. Ini saya harap sudah tahu. Oke, nah ini ada tabel konfigurasi elektron gas mulia ya. Nah, jika lihat di sini gas mulia itu kecuali helium, dia semuanya memiliki 8 di elektron, 8 elektron pada kulit terluarnya. Contohnya neon, argon, krypton, xenon, dan ranol. Dia semuanya itu 8 akhirnya gitu ya, atau kulit paling luarnya adalah 8 atau elektron valensinya 8 yang menunjukkan dia sebagai atau dia terdapat pada golongan 8A. Nah, kecenderungan unsur melepas atau menerima elektron ya. Melepas elektron artinya kecenderungan melepas terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil atau bersifat elektropositif. Atau unsur logam cenderung melepaskan elektron valensinya membentuk ion ya plus X dengan X sama dengan nomor golongan utama ya. Atom-atom melepaskan elektron agar elektron valensinya menjadi 8 atau agar elektron valensinya menjadi 2 seperti gas mulia pada golongan 8A atau termasuk dalam gas inert. Ya. Nah, kita lihat di sini melepas elektron ya. Masih ingat nggak melepas elektron itu muatannya positif ya. Muatan positif dia termasuk unsur logam. Berarti dia adanya di sebelah kiri. Nah, 1A dan 2A ini termasuk unsur logam. Ya, karena apa? Dia termasuk unsur logam karena dia memiliki muatan 1 plus. Jadi H ya, H hidrogen, litium, natrium, kalium,
ya, dan lain sebagainya. Dia bermuatan +1. Kenapa? Karena dia berada pada golongan 1A dan dia memiliki elektron valensi 1 gitu ya. Sehingga di sini dia termasuk golongan unsur logam 1A dan 2A. Kemudian yang sebelah kanan ya, yang ini dia sorry. Nah, yang ini dia mulai dari 4 ke sini sampai 7, dia termasuk yang non logam. Maka muatannya akan negatif. Dia akan lebih mudah untuk menerima atau menangkap elektron. Kalau menangkap elektron artinya muatannya negatif. Melepas elektron muatannya positif, menangkap elektron muatannya negatif. Ya, jadi total harus ada berapa? 8. Dia punya 1. Untuk mencari lagi 7, dia akan lebih sulit. Lebih baik dia melepaskan 1 elektronnya dibandingkan dia harus menarik 7 elektron. Begitupun dengan yang sini ya. Dia sudah punya 7 elektron. Untuk menjadi oktet, untuk menjadi 8, dia hanya butuh 1. Dia hanya butuh menangkap 1 elektron. Dibandingkan dia harus melepaskan 7 elektron yang sudah ada. Ya, sehingga maka muatannya negatif 1. Jadi F min gitu ya. Cl min, Br min gitu ya. Itu karena tadi dia termasuk golongan non logam. Nah, atom-atom yang melepaskan elektron dari golongan 1A dan 2A, dan kemudian atom yang menangkap elektron dari golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Golongan 1A merupakan memiliki elektron valensi 1, artinya dia melepaskan 1 elektron, membentuk ion +1. Sedangkan yaitu pada Li atau litium plus, Na plus, dan juga K plus, karena tadi muatannya 1, ya, jadi disebutnya plus saja. Kemudian golongan 2A yang itu memiliki elektron valensinya 2. Ya, dia melepaskan 2 elektron membentuk ion 2 plus ya. Sehingga Mg menjadi Mg2 plus, Ca2 plus, Sr2 plus, dan juga Ba2 plus ya. Ini muatan untuk yang golongan logam ya. Nah, ini contoh oktet di sini ya. Contoh oktet itu apa tadi? Dia memiliki 8 gitu ya, jumlah elektronnya yang berikatan itu 8. Di sini ada natrium. Natrium itu memiliki nomor atom 11 ya. Nah, kalau dia dalam bentuk unsur natriumnya, konfigurasinya menjadi 281 ya. Tapi jika dalam bentuk muatan atau ion jadi Na+, maka kalau Na+, muatan positif itu artinya melepas 1 elektron, sehingga konfigurasinya menjadi 2 dan 8. Begitupun yang kalium. Yang kalium juga sama, dia memiliki nomor atomnya 19. Ya, dengan melepaskan 1 elektronnya, konfigurasinya menjadi 288. Begitupun yang Mg dan Ca. Nah, kalau Mg dan Ca, dia akan melepaskan 2 elektron. Karena apa? Karena dia berada pada golongan 2 yang memiliki muatan +2. Ya, artinya dia akan melepaskan 2 elektronnya. Ya, begitu dengan Ca. Nah, selanjutnya yaitu menangkap elektron. Pencapaian kestabilan dengan menangkap elektron dilakukan oleh unsur non-logam karena mempunyai afinitas elektron atau keelektronegatifan yang relatif besar atau bersifat elektronegatif. Atom-atom atau tingkat elektron semua valensinya itu oktet atau duplet gas muda atau gas yang golongan. Izin Bu, saya dengarnya putus-putus nih karena jaringan di rumah saya lagi mati lampu Bu.
Oh iya, tidak apa-apa, nanti ada rekamannya ya, ada recordnya kalau yang terpotong. Baik, Bu. Makasih, Bu. Mas Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk yang menangkap elektron, yaitu pencapaian kestabilan dengan menangkap elektron dilakukan oleh unsur non-logam. Tadi unsur non-logam itu golongan berapa saja? 4 sampai 7. Betul, 4, 5, 6, 7 ya. Itu termasuk non-logam. Karena apa? Karena mempunyai afinitas elektron dan keelektronegatifan yang lebih besar. Atau dia memiliki sifat elektronegatif yang tinggi. Atom-atom menyerap atau mengikat elektron supaya memenuhi elektron valensinya itu 8 atau oktet atau duplet atau dua seperti gas mulia atau gas inert dengan golongan 8A. Nah, ini ada contoh juga untuk yang F itu fluor ya. Fluor itu dia memiliki konfigurasinya 2 dan 7. Namun kalau dia bermuatan negatif, artinya dia akan menangkap ya, menangkap satu elektron gitu. Sehingga konfigurasinya yang tadinya 27 menjadi 28 gitu ya. Di sini kan 9, ingat Z itu nomor atom. Jika muatannya bertambah, jika muatannya negatif, dia akan bertambah nomor atomnya ya. Jadi Z-nya sama dengan, jadi Z-nya yang awalnya 9, jika kita lihat di sini muatannya negatif, ya, dia menjadi 10. 9 ditambah dengan 1, dia menjadi konfigurasinya 2 dan 8. Ya, di sini bertambah 1 yang 7. Nah, contoh lain itu pada S. Di sini S itu memiliki nomor atom 16, yang mana konfigurasinya 2, 8, 6. Ya. Kemudian dia menangkap 2 elektron, sehingga terbentuklah S-2, jadi 2, 8, 8. Dia bertambah 2 elektron di bagian belakangnya. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi berperan pada pembentukan ikatan antar atom dalam pembentukan senyawa, sehingga sifat kimia unsur banyak ditentukan oleh elektron valensinya. Elektron valensi pada suatu atom digambarkan dengan lambang titik atau silang kecil, ya, yang kita sebut dengan struktur Lewis. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam ikatan kimia ya. Ini yang akan kita pelajari berdasarkan cara atom dari berbagai unsur untuk mencapai kestabilan. Ada yang namanya ikatan ion dan kovalen. Ya, kita akan maju ke ikatan ion. Ya, apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan non-logam dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif dan negatif yang berikatan dengan gaya elektrostatis. Ya, nah contohnya di sini adalah logamnya itu golongan, jadi logam itu golongan 1A dan 2A. Ya, kemudian non-logam adalah 4 sampai 7 ya, dari 4 sampai 7. Oh, di sini 6 sampai 7. 4 sampai 7 sebenarnya ya. Nah, pembentukan contohnya adalah pembentukan NaCl dari unsur natrium dan klorin yang dapat digambarkan dengan struktur Lewis berikut.
Oke, di sini perlu diketahui atau dapat dilihat pada sistem periodik unsur akan sambil dibuka SPU-nya. Oh, Oke, di sini ada pertanyaan mengetahui bagaimana cara menangkap satu atau dua elektron atau melepaskan satu atau dua elektron dari mana. Oke, ya. Jadi tadi satu elektron, dua elektron itu dari mana? Itu dari sistem periodik unsur. Coba dilihat SPU-nya sambil dibuka ya. Biar nanti kalau saya jelaskan itu nyambung. Nah, ini ya. Tadi satu elektron itu dari mana? Dari sini ya. Ini adalah golongan 1A, artinya dia memiliki elektron valensi itu satu gitu ya. Nah, elektron valensi itu apa? Adalah elektron yang berada pada kulit paling luar ya. Nah, nanti Li itu atau litium ini dia muatannya berapa? Plus satu. Dari mana plus satu? Dari mana plus satu? Dari ini kan tadi kalau positif itu melepas, dia akan lebih mudah. Jadi golongan 1A ini dari atas sampai bawah ini golongan 1A, dia akan lebih mudah bermuatan positif atau lebih mudah melepaskan satu elektron dibandingkan dia harus menerima 7 elektron. Jadi golongan satu ini kenapa muatannya positif? Karena dia akan lebih mudah untuk melepas satu elektron daripada dia harus menarik 7 elektron lain hingga membentuk oktet atau membentuk 8. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Oke, baik. Ya. Nah, begitupun ya. Yang ini ya contohnya. Contohnya yang non logam gitu ya. Contohnya di sini tadi yang F ya. Kenapa F ini muatannya negatif? Karena dia sudah punya 7 elektron. Sudah punya 7 elektron. Untuk dapat oktet atau untuk dapat mencapai 8 elektron, dia hanya butuh menangkap satu saja elektron dibanding dia harus melepaskan 7 elektron tersebut. Jadi dia akan lebih mudah menangkap satu dibandingkan melepas 7. Ya, makanya dia muatannya negatif satu karena dia menerima satu elektron. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Pak. Kita masuk iklan. Ion, maaf sebentar. Ini tolong dibantu mute ya. Oke. Ya, kita masuk ke ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Adalah ikatan yang terjadi pada unsur logam dan non-logam. Tadi sudah tahu ya, bedanya logam dan non-logam. Kalau logam itu adanya di golongan 1A, 2A, 3A itu logam. Kalau non-logam itu golongannya 4, 5, 6, 7 itu termasuk non-logam ya. Nah, di sini contohnya adalah pembentukan NaCl. Ya, NaCl itu terdiri dari natrium dan klorin. Ya. Nah, natrium ini memiliki satu elektron valensi. Dari mana? Dari sistem periodik unsur. Dia termasuk golongan 1A. Makanya dia punya satu elektron valensi. Kemudian dilihat klorin. Di SPU dilihat klorin itu dia termasuk golongan 7A. Artinya dia memiliki 7 elektron valensi. Di sini kita elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahu ya? Nah, sekarang Na punya 1, Cl punya 7. Nah, kalau dia berikatan, ya dia akan membentuk ikatan NaCl di sini. Na menyumbangkan satu elektronnya kepada Cl sehingga dia bisa oktet atau membentuk ikatan Na dan Cl. Nah, ini
dia membentuk satu garis atau satu ikatan Na dan Cl. Tapi di sini dia masih memiliki, Cl masih memiliki 6 lagi, 6 elektron bebas atau 3 PeB, pasangan elektron bebas. Ya, kalau ini ada 1, 2, 3, ya, dia ada 3 pasangan elektron bebas. Kalau elektron ada berapa yang tidak berikatan? Ada 6 elektron bebas. Ya. Nah, yang berikatan hanya 1 pada Cl dan 1 pada Na, membentuk NaCl. Dengan Cl masih memiliki 6 elektron bebas lainnya. Nanti Cl ini dia bisa berikatan lagi dengan senyawa lain, gitu ya. Nah, ini contoh untuk bagaimana ikatan yang terjadi antara unsur K dan O. Ya, nah kita jabarkan satu per satu. Nah, K ini bermuatan plus 1. Ya, ini karena dia golongan 1A. Kemudian O bermuatan minus 2 karena dia golongan 6A. Ya, karena dia golongan 6, dia membutuhkan atau menangkap 2 elektron, artinya muatannya minus 2. Nah, K, K ini adalah K unsur, itu dia akan melepaskan 1 elektron, berbentuklah K+. Kemudian oksigen, dia mengikat 2 elektron, berbentuklah O2-. Nah, kemudian sekarang untuk menghilangkan elektronnya ini ya, karena ini ada kali silang ya. Nah, yang atas ini kita kalikan dengan 2. Kenapa Bu harus dikali 2? Karena agar elektronnya nanti bisa hilang. Berarti kita kali 2 dulu. 2 K menjadi 2 elektron ditambah dengan 2 K+. Kemudian yang bawahnya kita tulis ulang karena dia tidak dikali 2. 2 elektron ditambah oksigen sama dengan O2-. Nah, ini kita coret elektron di kiri, coret elektron di kanan. Ya, sehingga dia akan terbentuk 2K, nih ya, dari sini 2K ditambah dengan O, tambah dengan O, nih, menjadi 2K plus, yang ini 2K plus ditambah dengan O2-. Nah, setelah terbentuk ini, maka kita lihat di sini 2 dikalikan dengan plus 1 itu plus 2. 1 dikalikan dengan 2 min menjadi min 2. Artinya kalau 2 plus ditambah 2 min dia menjadi 0. Nah, berarti dia sudah netral atau sudah stabil. Nah, kenapa jadi K2O? Nah, angka 2 di depan K plus itu sebagai koefisien. Dia akan pindah ke bawah sehingga K, karena K-nya ada 2, simpan di bawah. 2, O-nya 1. K2O. Ini adalah hasil akhirnya. Hah? Apa itu? Oke, siap. Ini siap ya, Tak? Oke. Ini bisa. Ya,
Selanjutnya, nah di sini ada latihan. Bagaimana ion terjadi pada unsur Mg dan Cl? Ya, kita lihat Mg itu golongan berapa? Magnesium 2, Dua, dua A. Ya, artinya muatannya menjadi 12. 12. Good. Kemudian Cl, Cl, Cl klorin 17, golongan 7A. artinya muatannya, 17. terus muatan minus Aktif. 1 ya. Oh, min 1. Ya, muatannya bukan nomor massa ya, muatan. Oke, nah dari sini sebenarnya ada cara cepatnya ya. Jadi Mg 12 ya, tambah sebentar. Nah, ditambah Cl minus. Kalau yang di slide sebelumnya itu cara panjangnya gitu ya. Ini cara cepatnya. Nah, di sini 1 Mg dikalikan dengan plus 2 ya. Kemudian di sini agar dia menjadi netral, di sini kan sudah ada min 1. Artinya dia harus dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali minus 1 minus 2. Plus 2 min 2 artinya 0. Maka senyawa yang terbentuk adalah Mg ya. Mg-nya 1. Kemudian Cl karena dia punya koefisien 2 menjadi di bawah MgCl 2. Maka senyawa yang terbentuk dari ikatan Mg dan Cl adalah MgCl 2. Ada yang bisa menghitung atau ada yang bisa menggambarkan Al dan O jadi berapa? Jadi terbentuk senyawa apa? Al2O3. Jadi senyawa apa? Maaf. Al2O3. Yes, betul. Ya. Jadi Al itu dia memiliki muatannya berapa? Al berapa muatannya? Gimana? 3. 3 apa? Plus minus? Plus. 3 plus. Kemudian ditambah dengan O. O muatannya Negatif. 2 min. 2 min. O itu golongan 6A. Oke. Nah, di sini 3 dikali dengan 2. 2 dikali dengan 3. Ya kan? 2 kali 3 plus 6. 3 kali min 2 min 6. 0 kan ya? Nah, sekarang kita tinggal bikin senyawanya Al. 2-nya pindah. 2. O. 3. Nah, mudah kan? Nah, satu lagi. NaBr. Jadi apa? Senyawanya? NaBr juga. NaBr juga good ya. Na plus ditambah Br minus. Min. Terbentuklah NaBr. Nah, oh iya. Oke. Mudah ya. Oke. Ya, selanjutnya adalah senyawa kovalen ya. Apa tuh senyawa kovalen? Adalah senyawa
atau ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom berikatan. Nah, ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Kalau tadi ikatan ion itu tersusun dari unsur logam dan non-logam. Kalau kovalen, non-logam dan non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Ya, contohnya di sini pada senyawa FCl. F itu golongan 7A, Cl itu juga golongan 7A. Dia bisa sama-sama golongan 7A. Apakah bisa berikatan? Bisa. Ya, di sini F dia tuh memiliki 7. Berarti dia tinggal kurang 1. Makanya dia berikatannya seperti ini. Nah, namun di sini kalau F yang berikatan berarti Cl yang bersisa ya. Ada berapa PeB? Ada 3 PeB. 1, 2, 3. Kalau saya tanya PeB berarti pasangan elektron bebas. Ada 3 pasang. Tapi kalau saya tanya ada berapa elektron valensi, itu ada 6 elektron valensi. Nah, perhatikan elektron ikatan atau banding elektron yang berada di antara F dan Cl. Pasangan elektron ikatan ini berasal dari F dan Cl. Sepasang elektron ikatan tersebut digunakan bersama, sehingga setelah berikatan elektron valensi kedua atom seolah-olah menjadi 8 atau oktet. Ya, di sini yang berikatan hanya satu saja, ya, yaitu pada F1 dan juga Cl1. Ya. Oke. Selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 2. Ya, selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap. Ya, ikatan ini melibatkan pemakaian bersama lebih dari satu pasang elektron atau 2 atom yang berikat. Ikatan kovalen rangkap atau ganda dibedakan menjadi 2, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, saya akan langsung berikan contoh. Di sini untuk ikatan kovalen rangkap 2, saya contohkan dengan ikatan antara atom oksigen dan oksigen yang membentuk O2, gitu ya. Nah, di sini ada pemakaian elektron bersama. Ya, yang mana? Di sini O itu memiliki 6 elektron valensi, O ini juga 6. Nah, maka ada penggunaan elektron bersama di sini, yaitu ada 2 elektron ya yang berikatan satu sama lain, sehingga di sini membentuk satu ikatan, ini membentuk satu ikatan. Jadi ada 2 ikatan rangkap. Kalau digambarkan menjadi seperti ini. Kosong. Ikatan rangkap 2. Ya, di sini sisa 4. Di sini sisa 4. Ya. Nah, ini dinamakan dengan ikatan kovalen rangkap 2 atau ganda 2. Nah, contoh yang lain yaitu pada pada CO2, C itu termasuk golongan berapa? C termasuk golongan 4 U. Artinya dia memiliki 4 elektron valensi ya. Nah, kemudian dia berikatan dengan oksigen. Oksigen ini dia memiliki 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini juga sama. Oksigen 1, 2, 4, 5, 6. Ya, sehingga di sini dia membentuk ikatan rangkap 2, rangkap 2. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk ikatan kovalen rangkap 2. Oke, salah. Kemudian yang selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ya, contohnya di sini adalah nitrogen. Ya,
Ada yang tahu nitrogen itu golongan berapa? 5A, Bu. 5. Ya, artinya dia memiliki 5 elektron valensi di sini ya. Nah, contohnya di sini. Ya, dia memiliki ikatan 1, 2, 3. Ya, dia rangkap 3. Jadi N itu rangkap 3, sisanya dia hanya memiliki 1 PeB, 1 PeB. Nah, ikatan Bu, ganda. izin sholat dulu, Bu. Ya, silakan. Ikatan rangkap 3 yang dimiliki N2 atau dalam bentuk gas sangat kuat sehingga di udara nitrogen sulit bereaksi. Nitrogen merupakan unsur terbanyak. Nitrogen keluar masuk tubuh manusia tanpa mengalami perubahan kimia. Pada suhu dan tekanan tinggi, N2 juga baru bisa bereaksi dalam bentuk senyawa. Jadi dia itu gas yang sangat kuat gitu ya. Dia masuk ke tubuh kita dihisap gitu ya, dihisap itu dalam bentuk nitrogen atau N2, keluar juga akan dalam bentuk N2 lagi gitu ya. Kan kalau oksigen ya, oksigen kita hisap O2, yang keluar adalah CO2 gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau N2 ini dia memiliki ikatan yang kuat karena apa? Karena dia terdiri dari ikatan rangkap 3 gitu. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah ikatan kovalen polar ya. Jika dua atom atau dua atomik yang berbeda berikatan kovalen, maka molekul memiliki kutub positif dan negatif. Itu disebut dengan polar atau kepolaran. Hal ini akibat adanya momen dipol. Momen dipol adalah perkalian jarak ikatan antar atom berikatan dengan perbedaan elektronegatifan antar dua atom yang berikatan. Semakin besar momen dipol, maka semakin polar senyawanya. Senyawa yang memiliki momen dipol 0 disebut dengan senyawa non-polar karena tidak ada ketertarikan atau tidak ada tarik-menarik antara kutub positif dan negatifnya gitu ya. Nah, contoh senyawa polar itu di sini adalah HCl yang mana dia memiliki kutub positif dan negatif gitu ya. Jadi apa namanya tidak simetris dia itu ya. Bisa tertarik ke yang negatif itu biasanya lebih kuat tarikannya. Ya. Kemudian contohnya di sini ciri-ciri kovalen polar yaitu senyawa poliatomik simetris yang memiliki atom pusat berpasangan elektron bebas ya, dan dia selalu polar karena memiliki tadi PeB. Hal ini karena pasangan elektron bebas itu lebih kuat dibandingkan dengan pasangan elektron ikatannya sehingga menimbulkan elektron negatifan yang lebih besar gitu ya. Contohnya adalah yang termasuk ke dalam senyawa polar adalah H2O atau air ya, dan juga NH3 di sini ya. H2O di sini H-nya itu mengambil satu elektron dari oksigen dan H yang sebelah juga satu elektron sehingga dia punya elektron bebasnya itu ada 2 pasang. Ya, kekuatan elektron bebasnya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan O dan H di sini. Karena di sini cuma hanya satu ikatan, sedangkan di sini elektron bebasnya ada 2 pasang. Jadi dia akan lebih bagaimana cara mengetahui peletakan ikatan kovalennya. Peletakan di mana maksudnya? Bagaimana mengetahui ikatan kovalen? Oh, oke. Jadi dalam gambar ya. Nah, dalam struktur Lewis biasanya dia selalu berdekatan. Misalnya nih oksigen, ya. Biasanya dia harus berdirinya itu berpasang-pasangan gitu ya. Nah, misalnya di sini oksigen 2, kemudian di sini 2, sini 2, 6 gitu. Nah, kalau kayak tadi nitrogen, dia kan ada 5 ya. Berarti dia menjejer apa namanya? Berjejer 3 dan 2 gitu. Ini yang nanti akan berikatan adalah elektron-elektron ini gitu. Oke, kita lanjut ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah ikatan kovalen nonpolar. Ya, yang mana ciri-ciri dari ikatan kovalen nonpolar itu molekul diatomik yang sama, selalu simetris, dan juga selalu nonpolar. Hal ini karena elektron ikatan tertarik kedua arah dengan kekuatan tarikan yang sama. Contohnya adalah H2O2 F2 itu memiliki kekuatan kanan dan kirinya itu sama dibandingkan dengan yang polar tadi ya. Kalau semiopolar itu ada kemungkinan dia akan lebih tertarik ke yang muatan negatif gitu ya. Karena tadi elektronegatifan itu lebih kuat tarikannya dibandingkan yang elektropositif. Kemudian molekul simetri poliatomik yang memiliki atom pusat tanpa elektron bebas ya selalu nonpolar. Di sini contohnya CCl4. Di sini ada CH4 ya. C sebagai atom pusatnya. Dia tarikan C ke H nomor 1, H2, H3, dan H4 ini memiliki tarikan yang sama gitu ya kekuatannya. Nah, di sini ada contoh untuk ikatan kovalen nonpolar pada molekul O2, F2, CO2, SF6, PCl5, dan CCl4. Kita gambarkan ya, contoh ya. Nah, kita gambarkan untuk yang O2 dulu. Tadi sepertinya O2 udah ya. Nah, kita memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Ada di sini. Nah, ini ikatan rangkap 2. Seperti itu. Kemudian apalagi S. S itu dia memiliki elektron valensi 6 ya. Nah, berarti ada di sini. 1, 2, 3, 5, 6. Nah, dia berikatan dengan F. F itu golongan 7 ya. 7A. Maka dia sini 1 yang berikatan dengan S. Kemudian 6 sisanya dia menjadi elektron bebas. Di sini F juga berikatan sama, di sini F juga, pokoknya F-nya ada 6 gitu ya, ada F6 yang berikatan. Ya, gitu. Itu. Kemudian sama dengan PCl5P itu golongan 5A ya. Jadi nanti Cl-nya juga ada 5. Kemudian oke. Kemudian yang PCl5 juga sama ya. Yang CCl4 juga sama. C itu memiliki elektron valensi 4 sehingga dia bisa berikatan dengan Cl. Di sini ada Cl, di sini ada Cl, C, Cl4, C-nya 1, Cl-nya 4 gitu ya. Yang punya PEB, siapa yang punya PEB? Cl ya. Di sini kan Cl baru 1 yang berikatan, artinya dia masih punya 6 elektron bebas. Gitu. Ini bisa berikatan nanti dengan siapa lagi gitu ya, dengan unsur yang lain. Seperti itu ya, ini saya gambarkan hanya beberapa contoh. Nanti silahkan Anda gambarkan lagi gitu ya. Untuk yang F2 seperti apa, untuk yang CO2, dan yang lain. Oke, kemudian kita masuk ke ikatan kovalen koordinasi. Ya,
Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi jika pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Sedangkan atom yang lain tidak ikut menyumbang. Di sini kita lihat contohnya adalah H3O+. H3O+ adalah hasil reaksi dari H2O. Di sini ya, H2O. Kalau H2O gimana ikatannya? O, di sini H, di sini H. Ya, H itu kan hanya memiliki satu ya. Seperti gini. Berarti sih ada sisa berapa? O-nya? Ada yang tahu O-nya berapa sisanya? Elektron bebasnya? 1. 4. 1, 2, 3, 4. Kan oksigen itu 6 elektron valensinya ya. Dia baru kepakainya 1 untuk H yang ini, 1 untuk H yang ini. Artinya dia sisa 4 elektron bebasnya atau ada 2 pasang elektron bebas. Nah, ketika dia ditambahkan dengan H plus ya, di sini ada tambahan H lagi nih 1 ya. Nah, sehingga dia membentuk ikatan yang lain gitu ya. Yang tadi H-nya hanya 2, sekarang ada 3. H, H, H3O plus di sini. Nah, kenapa Bu ada plusnya? Karena di sini dia harusnya ada 3 pasang, ada 3 elektron bebas ya. Nah, biasanya kan ini berpasangan. Nah, dia akan memberikan 1 elektronnya. Berarti dia akan melepas 1 elektron, muatannya positif. Jadi H3O plus gambarnya seperti ini. Gitu. Ya. Ini contoh yang kovalen koordinasi. Ini ada contoh yang kovalen koordinasi, kita lihat ya. Di sini contohnya adalah N2O. N tadi memiliki berapa? N memiliki berapa? 5. Elektron valensinya? 5. 5, Bu. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigen dulu ya. Kemudian N-nya. Sini. 1, 2. Ya. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sehingga N, O, N2O. Ya. Nah, kemudian SO2. S itu tadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian oksigen ada 4 ya. Sorry, ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ikatannya menjadi O, S, O. Ini ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 2. Ini ya. Seperti itu. Nanti SO3 gimana? Sama ya. Cuma di sini tambahin lagi O-nya ada di sini. Ya, jadi semuanya berikatan. Itu SO3. SO2 seperti ini. Kalau SO3 tambahkan O satu lagi di sini ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Jadi S, O, O, O. Seperti itu. Kemudian H2SO4 berarti yang jadi tengah adalah S. S-nya di tengah. Ya, berikatan dengan H2 dengan O4. Karena S itu memiliki berapa? 6 ya. Gitu. Ya. Dia berikatan dengan H2. Dia berikatan dengan O4. 1, 3, 4. H2SO4. Ya. Kemudian NH4 plus sama. Ya, tadi sama seperti H3O plus. Gitu. Ya. Ini untuk gambar struktur Lewis-nya. Oke, habis. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan. Silahkan untuk bertanya. Bu, maaf Bu, ini nanti materinya di-share Bu ya. Ini kami tadi di Berau, kendala mati lampu semua Bu. Jaringannya putus-putus Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti ada Nanti materi. ada materi. Nanti ada materinya, saya kirim melalui e-kampus. Kemudian nanti ada recordingnya juga ya. Leo ya, nanti yang akan share recordingnya. Oke, makasih Bu. Kita susah gabungnya Bu, jaringan mati lampu di Berau Bu. Ya, Bapak nanti ada materi yang akan saya kirimkan. Oke, ini apa nih Mardiana? Urutannya yang diisi dari yang kanan dan kiri dulu. Iya, betul. Ya, dari kanan kiri baru yang pokoknya yang terdekat ya, dari yang dalam dulu, bagian dalam, baru titiknya itu nanti keluar. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Oke, sudah cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya minta untuk foto dulu sebentar. Bu, tugasnya yang kimia dikumpul di mana? Yang mana? Ya, yang ada tugas kimia waktu hari itu. Oh, ada di bagian tugas di e-kampus. Iya, di kumpul situ. Nggak ada tugas kok. Nggak ada itu Itu doang. kan itu yang hari ini tidak ada tugas, tadi sudah dibahas semua latihan soalnya. Oke. Ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Sip, 1, 2, 3. Baik, satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi, slide ketiga. Sebentar. 1, 2, 3. Iya, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sore. Ibu, selamat sore. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, Sore, Bu. selamat Terima sore. kasih, Bu. Terima kasih.